Kejaksaan Agung atau Kejagung RI baru saja menyita mobil mewah Rolls-Royce berplat nomor B1SDW warna hitam milik suami Sandra Dewi Harvey Moise. Mobil tersebut disita terkait kasus dugaan korupsi timah yang menjerat Harvey sebagai tersangka. Mobil mewah itu merupakan hadiah dari Harvey untuk Sandra Dewi dalam momen ulang tahun ke-40 pada Agustus 2023 lalu. Merespon penyitaan tersebut, Sandra Dewi langsung mengambil langkah cepat dengan menghapus postingan di Instagramnya. Pantauan tribunnews.com, unggahan Sandra Dewi ketika mendapat hadiah tersebut sudah lenyap. Padahal pada unggahan itu Sandra mendapatkan kejutan dari suaminya sembari merayakan ulang tahun bertema Barbie dan Oppenheimer dengan keluarga besar. Dalam daftar harga mobil di auto.com, harga mobil Rolls-Royce ini berkisar antara 18 hingga 25 miliar rupiah. Sebagai informasi, pada Senin 1 April 2024, Kejagung RI rupanya juga sudah memblokir rekening Harvey Moise. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi. Selain itu, kediaman Harvey dan Sandra di Pakubuwono, Jakarta Selatan juga sudah digeledah pada Senin 1 April 2024. Perlawanan Islam di Irak meluncurkan pesawat tak berawak atau drone ke Eilat, Israel pada Senin 1 April 2024 pagi. Serangan ini mengakibatkan kerusakan pada hanggar di Pangkalan Angkatan Laut Eilat. The Times of Israel menerbitkan sebuah foto yang memperlihatkan hanggar hancur seusai dihantam oleh drone. Kendati demikian, militer Israel memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan gagalnya Iron Dome dalam mencegat senjata dari musuh. Sementara itu, perlawanan Islam di Irak telah mengakui bahwa pihaknya menyerang sasaran penting di Israel dengan senjata yang tepat. Sasaran penting ini diduga adalah Pangkalan Angkatan Laut Israel yang berlokasi di Eilat. Sejak perang di Gaza meletus, wilayah Eilat telah berulang kali mendapat serangan dari musuh. Selain Irak, militan Houthi Yaman juga menargetkan kota di selatan Israel itu sebagai bentuk perlawanan atas perang Gaza. Terungkap fakta baru terkait motif pengasuh anak selebgram Amy Agnia, IPS menganiaya JAP yang masih berusia 3,5 tahun pada Kamis 28 Maret 2024 lalu. Berdasarkan pengakuan tersangka IPS kepada pengacaranya Harry Budi, kliennya menganiaya JAP lantaran kerap telat menerima gaji dari Agnia. IPS mengungkapkan kepada Harry Budi bahwa gaji yang diterima setiap bulannya sebagai pengasuh senilai 3,5 juta rupiah. Harry menyatakan pembayaran gaji yang kerap terlambat itu sudah tidak terhitung. Diketahui saat IPS menagih gaji hanya diberikan janji. Pengacara IPS mengaku saat itu kliennya membutuhkan uang mendesak untuk pengobatan adiknya yang tengah sakit. Terkini, Harry Budi mengatakan psikologis IPS sangat terganggu imbas kejadian tersebut. Adapun IPS sempat khilaf atas perbuatan yang dilakukan. Harry Budi sebagai pengacara tetap konsisten memberikan bantuan pendampingan kepada kliennya IPS, yakni Harry mengupayakan keringanan hukuman untuk tersangka. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto, membenarkan adanya faktor pendorong hingga akhirnya tersangka melakukan penganiayaan ke anak Agnia. Akibat perbuatan yang dilakukan, IPS kini ditahan di rumah tahanan atau rutan Polresta Malang Kota. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 1, subsidiar ayat 2, dan subsidiar pasal 77 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kobaran api mengamuk di toko sembako di Jalan IR Juanda, Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo pada Selasa 2 April 2024 menjelang waktu sahur. Bangunan toko sembako dan rumah milik Sudrajat ini terlihat masih berdiri
namun isi di dalamnya sudah tinggal abu. Beberapa bangkai barang elektronik terlihat menghitam karena amukan si jago merah. Kapolsek Ponorogo Kota, Ibtu Muhammad Mustafa Sahid mengatakan, kerugian dari kejadian ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Barang dagangan di toko sembako itu ludes tak tersisa, padahal barang tersebut akan dijual jelang Lebaran. Sebelumnya, si jago merah mengamuk dan meluluh lantakkan toko sembako ini pada dini hari. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran Satpol PP Ponorogo dan 1 mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 30 menit kemudian, si jago merah yang mengamuk akhirnya bisa dijinakkan. Namun demikian, toko sembako milik Sudrajat ini sudah hangus tak tersisa. Pantauan di lokasi, pemilik toko masih syok karena baru mengetahui kebakaran terjadi saat api sudah membesar. Sementara itu, kerabat korban yaitu Haryanto mengaku, keluarga baru mengetahui setelah ada teriakan bahwa ada kebakaran yang menimpa toko sembako milik Sudrajat ini. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan keluarga korban Haryanto dan Kapolsek Ponorogo Kota, Ibtu Muhammad Mustafa Sahid. Tokonya kan barusan tutup tadi, kira-kira masih setengah jam. Kita keluarga masuk di rumah, tahu-tahu sudah timbul api. Kita pun nggak tahu-tahunya ada di tetangga yang kurang orang lewat. Orang-orang lewat baru teriak-teriak kalau ada kebakaran. Setelah itu kita lihat ternyata sudah kebakaran, kita langsung menghubungi pemadam kebakaran. Baru setengah jam api sudah besar sekali. Itu api langsung membesar tadi? Iya, langsung membesar. Kira-kira setengah jam api sudah membesar sekali. Nggak ada yang terselamatkan? Ya. Memang berdasarkan informasi dari masyarakat, laporan langsung ke kantor kami langsung kami tindak lanjuti. Terjadi kebakaran di Jalan Insinyur Juanda, yaitu toko sembako, toko kontong dari pemilik Bapak Izin Sudrajat, 46 tahun, di mana toko tersebut bergandengan langsung dengan rumah. Kalau untuk masalah penyebabnya memang kita belum pasti, namun masih dalam tahap penyelidikan. Namun memang saksi melihat api itu muncul dari posisi di mana sekring di situ dan stop kotak di situ. Namun dari pemilik sekaligus saksi di situ langsung memadamkan, namun tidak bisa ditolong lagi karena api langsung menyambar karena di situ memang toko plastik di situ. Untuk kejadian diperkirakan 11.45 sampai jam 00. Jadi seluruh barang dagangan ludes terbakar ya? Untuk barang dagangan ludes terbakar. Untuk korban jiwa, memang korban jiwa nihil karena di toko depannya di toko, di belakangnya rumah dihuni oleh 2 kakak namun 5 orang. Untuk korban jiwa nihil, namun untuk kerugian materi diperkirakan 1 M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri bersinergi dengan Subbadan Musyawarah Perbankan Daerah Kediri Madiun, Pemkot Kediri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Kediri, serta Bulog Divre Kediri untuk menggelar Bazar Pangan Murah Ramadan 2024 di Gor Jayabaya Kota Kediri pada Selasa 2 April 2024. Kegiatan ini telah memasuki tahun kedua karena animo masyarakat yang sangat besar. Jika sebelumnya digelar di Gedung Nasional Indonesia, tahun ini digelar di Gor Jayabaya. Selain itu, kegiatan ini juga mengundang sejumlah distributor makanan dan jajanan untuk Lebaran, serta mengundang koperasi telur dari Blitar dengan harga jual di bawah harga pasar. Pembeli bazar pangan murah ini terbuka untuk masyarakat umum dengan pembatasan 1 orang hanya membeli 2 paket. Bazar Pangan Murah merupakan bentuk aksi nyata dan kontribusi perbankan bersama TPID Kota Kediri dalam menciptakan stabilitas harga komoditas pangan yang menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sebagai bagian program pengendalian inflasi daerah, khususnya di wilayah Kota Kediri. Bazar Pangan Murah Ramadan menyediakan 1.500 paket sembako beras premium
yang terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak 1 liter yang dapat dibeli masyarakat umum dengan harga Rp80.000 per paket. Harga tersebut merupakan harga pasca subsidi bantuan dari BMPD Kediri Madiun. Selain paket sembako, Bazar Pangan Murah Ramadan juga menyediakan area bazar distributor yang menjual komoditas pangan lainnya, seperti telur ayam ras, biskuit, mie instan, tepung dan aneka macam minuman yang biasa dibutuhkan masyarakat untuk menyambut momen Idul Fitri dengan harga yang sangat terjangkau. Pada area bazar distributor terdapat 8 stand distributor, 1 stand Koperasi Peternak Telur Ayam Ras, dan 3 stand UMKM binaan Bank Indonesia Kediri. Pada gelar Bazar Pangan Murah Ramadan kali ini, kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri juga menyediakan layanan penukaran uang baru melalui kas keliling. Pelayanan penukaran uang merupakan salah satu sinergi program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi Bank Indonesia untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi yang sesuai serta tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang ingin menukarkan uang rupiah pecahan kecil dapat melakukan pendaftaran secara online melalui web pintar Bank Indonesia. Melalui kegiatan Bazar Pangan Murah Ramadan ini, diharapkan mampu mendorong upaya stabilisasi harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat selama momen Ramadan dan Idul Fitri. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri bersama TPID Kota Kediri terus mengakselerasi program pengendalian inflasi melalui penerapan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sementara dia, salah satu pembeli mengaku senang dapat membeli paket sembako dengan harga murah. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, M. Khairur Rafiq. Bentuk kerjasama antara BI Kediri, BI Kantor Perwakilan Kediri, kemudian TPID Kota Kediri, tentunya Pemkot, kemudian ada Sub BMPD Kediri Madiun, yaitu Sub Badan Permusyawaratan Perbankan Daerah Kediri Madiun dan Bulog. Nah, pada hari ini sebenarnya ini kegiatan tahun kedua. Tahun pertama kemarin kita lakukan di GNI, kemudian tahun kedua karena kita lihat animo masyarakat di GNI cukup besar, tempatnya taruh kecil, kita pilih tempat di Gorjoyoboyo ini. Alhamdulillah hari ini kita sediakan sekitar 1.500 pack, yang mana barang itu ada 3 jenis, yaitu beras, kemudian juga minyak dan gula, seharga Rp80.000. Kalau dijual di luar sekitar Rp97.000, hampir sampai 100 lah. Selain itu juga kita mengundang beberapa distributor, jadi yang ada di luar gedung. Itu ada distributor makanan yang biasa makan lebaran, dan kita juga undang koperasi telur dari Blitar. Harga yang dijual juga harga di bawah pasar, kalau nggak salah Rp23.000 per kilo, dan ini tentunya harapannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa dan nanti Idul Fitri. Para pemudik asal Raas Kabupaten Sumeneb Madura mengeluhkan proses etiketing kapal di Pelabuhan Jangkar. Mereka mengeluh karena akses masuk ke aplikasi error atau terkunci sehingga para pemudik tidak memanfaatkan aplikasi etiketing tersebut. Bahkan untuk mendapatkan tiket kapal, para pemudik terpaksa memanfaatkan calo tiket dengan harga yang sangat mahal. Pada Selasa 2 April 2024, salah seorang penumpang kapal reguler, Mas Ruri, mengatakan untuk mendapatkan tiket kapal itu tidak mudah karena sangat sulit masuk ke aplikasi etiketing. Sehingga untuk mendapatkan tiket, para penumpang harus melalui calo yang harganya lebih mahal dari harga yang ditentukan. Menurutnya, kesulitan yang mengakses aplikasi etiketing itu tidak hanya dialami bagi pemula. Masyarakat yang terbiasa melakukan pemesanan etiketing juga banyak mengalami kesulitan untuk masuk.
Sementara itu pemudik yang lain bernama Syaifullah mengatakan sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dirinya telah lama menunggu antrian untuk masuk ke kapal. Syaifullah mengaku sangat sulit untuk mendapatkan tiket kapal reguler di penyeberangan Pelabuhan Jangkar. Akibat kesulitan itu, ia memanfaatkan temannya untuk mendapatkan tiket kapal dengan harga lebih mahal. Dikonfirmasi secara terpisah, Humas ASDP Pelabuhan Banyuwangi dan Jangkar, Firman mengatakan selama ini untuk aplikasi e-ticketing tidak ada masalah dan normal. Jika mengalami kendala atau kesulitan, Firman berpesan masyarakat dapat menghubungi call center ASDP sehingga dapat ditindaklanjuti ke pihak teknis yang bertanggung jawab. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan pemesan tiket Syaifullah. Udah pagi tadi jam 7 Pak. Jam 7 ya? Iya. Untuk tiketnya gimana? Sulit enggak? Sulit banget Pak. Sekarang sulit ya? Walaupun pakai elektronik ya? Solusinya seperti apa ketika sulit itu? Sulitnya ketika masukin email itu Pak. Ketika memasukkan email ke ini ya? Terus sampai bisa gimana caranya? Saya pesen lewat temen aja Pak. Pakai jasa. Ada uang lebih untuk jasa ini? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Cuman lewat bantu temen aja ya? Berapa sih tarifnya? 85. Ke Ras ya? Dengan sepeda motornya itu ya? Iya. Saya emang kerja di mana? Saya dari Bali Pak. Dari Bali ya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.